Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersyukur hari ini untuk penyertaan-Nya yang tiada berhenti dalam hidup kita. Bahkan saat ini kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya. Itu adalah sesuatu yang sangat indah. Jikalau kita mengingat begitu banyak orang yang tidak punya kesempatan untuk menerimanya, maka harusnya kita harus semakin bersyukur. Banyak orang yang ditawan, dipenjara, bahkan dibunuh karena mereka mencoba untuk belajar firman Tuhan secara diam-diam. Namun saat ini kita diberikan kebebasan untuk mendengarkannya. Oleh karena itu kita harus meminta tolong kepada Tuhan untuk Ia menggunakan waktu ini supaya kita diberikan pengertian. Oleh karena itu marilah berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang tiada hentinya dalam hidup kami. Bahkan saat ini kami diberikan kesempatan mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu ajarlah kami supaya kami semakin memahaminya, dan tuntunlah kami untuk kami dapat melakukannya. Dalam nama Yesus, amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Saat kita memikirkan tentang Injil, maka mungkin kita akan berpikir bahwa Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes memiliki pesan yang sama, atau bahkan banyak kata-kata yang sama. Contoh seperti khotbah di bukit ini yang sering disebut sebagai ucapan berbahagia, ini juga kita temukan dalam Injil Lukas. Oleh karena itu, apa pentingnya semua hal yang dibicarakan dalam Injil? Mengapa dia diulang-ulang? Di Matius, di Markus, di Lukas, bahkan di Yohanes ada beberapa hal yang juga diulang. Ketika Matius, rasul dari Yesus Kristus, menuliskan bagian ini, maka hal itu dicatat sekitar tahun 55 sampai tahun 65 Masehi, dan sekitar 20 tahun setelah kematian Yesus. Oleh karena itu, Matius adalah salah satu orang yang begitu dekat dengan Tuhan sehingga dia dapat mencatat banyak hal. Walaupun sebenarnya dia tidak memiliki latar belakang sama seperti Lukas, seorang dokter, atau Paulus, seorang filsuf atau seorang terpelajar, tetapi dia menuliskan dengan begitu sederhana setiap tulisan-tulisan ini. Dan semua Injil ini bertujuan hanya satu, yaitu menyatakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat satu-satunya. Maka firman Tuhan yang sudah kita baca barusan memberikan kita pemahaman bahwa sesungguhnya yang akan memiliki kerajaan surga bukanlah orang-orang yang memiliki jabatan, bukanlah orang-orang yang kaya, dan bukanlah orang-orang yang terpandang. Tetapi ayat ini sering sekali disalah mengertikan. Mereka berpikir bahwa orang kaya pasti masuk neraka, atau orang yang punya jabatan pasti masuk neraka, atau orang yang miskin pasti masuk surga. Bukan. Ayat yang sudah kita baca baru saja yang dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah harusnya semua manusia. Orang yang paling kaya di dunia ini pun ketika ia berada di hadapan Allah, dia itu miskin. Karena kekayaan manusia adalah kekayaan yang begitu sedikit sekali dibandingkan apa yang Tuhan miliki. Bahkan Tuhan bisa saja mengambilnya saat ini juga. Sehingga apa maksudnya orang yang miskin di hadapan Allah? Orang yang miskin di hadapan Allah sama sekali tidak berbicara mengenai harta dunia. Saat kita melihat dalam bahasa Inggris, di sini dikatakan bahwa the poor in spirit, orang yang miskin yang merasa dirinya hina, orang yang betul-betul sadar tidak memiliki apa-apa di hadapan Tuhan, orang yang betul-betul bergantung kepada Tuhan, orang yang betul-betul menganggap dirinya sebagai seorang pengemis di hadapan Tuhan. Itulah orang-orang yang sebenarnya miskin di hadapan Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah mereka yang memahami bahwa mereka tanpa Tuhan tidak ada artinya. Mereka yang memahami bahwa semua yang mereka miliki tidak ada artinya jikalau mereka tidak bersama dengan Tuhan. Miskin di dalam roh, itulah yang dikatakan oleh Matius di dalam ayat yang ketiga ini. Sehingga orang yang miskin di dalam roh dan di hadapan Allah itulah yang akan empunya kerajaan surga. Sehingga kita semakin memahami,
siapakah orang yang akan masuk ke surga? Orang yang masuk ke surga adalah mereka yang betul-betul mengakui keberdosaan dirinya, yang bertobat dari kesalahannya, yang mengakui penyelamatan Tuhan, yang tidak merasa mampu mengerjakan perbuatan baik. Kalau kita merasa mampu, kita rasa kita bisa masuk ke surga karena perbuatan baik kita, pastilah kita tidak akan ada di sana. Karena jikalau demikian, dikatakan dalam Alkitab bahwa orang-orang yang demikian bisa menyombongkan diri. Maka kerajaan Allah bukan berbicara mengenai kemampuan diri. Kerajaan Allah bukan berbicara mengenai harta yang kita miliki, tetapi kerajaan Allah berbicara mengenai kehausan diri kita terhadap roh Tuhan. Kita sadar kita tidak punya apa-apa, tetapi karena kita tahu kita punya Tuhan, maka kita datang mengemis kepada Dia. Kita datang berlutut kepada Dia. Bahkan orang-orang seperti itulah yang disebut berbahagia, karena mereka memiliki kerajaan Allah, karena mereka adalah orang-orang yang dilayakkan oleh Tuhan. Sehingga benarlah yang dikatakan Yesaya dari pasal 61 ayat pertama dan ayat kedua, bahwa roh Tuhan itulah yang menghibur, roh Tuhan itulah yang membuat kita semua berarti, dan roh Tuhan itulah yang membawa kita kepada Dia. Oleh karena itu, mari datang kepada Tuhan, mengemislah kepada Dia, mengemis belas kasihan, karena Tuhan mengatakan kita adalah orang-orang yang berbahagia. Terpujilah namanya. Amin. Bapa dalam surga, kami adalah orang-orang yang miskin, tetapi kami mau Engkau menolong kami untuk merendahkan hati kami dan datang terus ke hadapan-Mu. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus Kristus. Amin.